Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Mutawadia Majid, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kolaka Utara. Video kali ini adalah koneksi antar materi dari modul 1.4 Budaya Positif. Bagian pertama yaitu membuat kesimpulan dan mengaitkan pemahaman antar modul dengan menjawab pertanyaan. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, perilaku yang didasari karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, perilaku yang didasari untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, perilaku yang didasari untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang pertama dan kedua ini merupakan motivasi yang berasal dari luar atau disebut sebagai motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah motivasi yang berasal dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik. Disiplin adalah perilaku yang mencerminkan pengendalian diri dalam mengikuti aturan, norma, atau perintah. Pengendalian diri ini dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan inilah yang menjadi landasan dalam berperilaku dan menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang karena adanya motivasi intrinsik, yaitu pengendalian yang berasal dari dalam diri karena prinsip, nilai, atau keyakinan seseorang yang sejalan dengan nilai-nilai kebajikan bangsa, agama, maupun adat istiadatnya. Disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik yang berakar pada nilai-nilai universal dalam diri murid. Dengan demikian, murid terdorong untuk berperilaku baik karena menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang diyakini, bukan karena takut pada hukuman atau menginginkan imbalan. Disiplin positif diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama menjadi sebuah keyakinan kelas atau sekolah. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas adalah yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, karena peraturan biasanya lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Misalnya, saling menghargai, tolong-menolong, atau menjaga kebersihan. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Hasil keyakinan kelas atau sekolah dapat dibuat dalam bentuk poster atau diposting dalam media sosial sebagai keyakinan sekolah atau kelas. Ada 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru terhadap murid. Yang pertama adalah penghukum. Guru yang menjalankan posisi penghukum biasanya dengan nada keras langsung memberikan hukuman kepada murid akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa
Hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, sehingga menciptakan keheningan yang membuat pembuat merasa bersalah, merasa tidak nyaman, dan rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian buruk terhadap dirinya, merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi ini bisa negatif ataupun positif. Positif di sini karena terjalin hubungan baik antara guru dan murid. Guru di posisi teman biasanya menggunakan humor untuk mempengaruhi murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Pada posisi ini, guru mengandalkan perhitungan, catatan menjadi sebuah data sebagai bukti atas perilaku murid. Data inilah yang digunakan oleh guru untuk mengawasi dan menekan murid. Posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru menuntun murid agar dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru pada posisi manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu, guru akan kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Restitusi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk membangun disiplin positif pada diri murid yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan kesalahan, bukan sekedar hukuman. Dengan restitusi, murid diajak untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mencari solusi untuk memperbaiki dampak negatif yang ditimbulkan. Restitusi ini sesuai dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Karena jika guru berada pada posisi manajer, maka guru akan menuntun murid tersebut untuk dapat mempertanggungjawabkan, mencari solusi untuk memperbaiki dampak negatif dari tindakan yang telah ditimbulkan oleh murid. Penerapan restitusi dalam posisi guru sebagai manajer dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah dari segitiga restitusi. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas, yang bertujuan untuk mengubah identitas murid dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Murid yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian sebenarnya adalah murid yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik murid tersebut, maka kita akan tetap membuatnya berada dalam posisi gagal. Kalau kita ingin murid tersebut menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti, "Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini." Langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan murid sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan murid, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan menvalidasi kebutuhan murid. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka murid akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan seperti, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Akan membantu murid menghubungkan keyakinannya dengan keyakinan kelas atau keluarga. Bagian kedua dari koneksi antar materi kali ini yaitu keterkaitan antara materi disiplin positif dengan materi pada modul sebelumnya. Yang pertama yaitu pada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara.
Disiplin positif menekankan pentingnya pengendalian diri murid secara intrinsik, di mana mereka berperilaku dengan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang diyakini, bukan karena takut pada hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menempatkan sekolah sebagai tempat untuk mengolah rasa, pikir, dan cipta murid. Tujuannya adalah untuk membentuk pribadi murid yang berbudi pekerti. Yang kedua adalah keterkaitan dengan materi pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Motivasi intrinsik murid dalam menerapkan nilai-nilai yang diyakini tidak tumbuh dengan sendirinya. Diperlukan pembiasaan yang konsisten melalui pendalaman keyakinan kelas atau sekolah dan penerapan segitiga restitusi. Sebagai guru yang berpihak pada murid, guru penggerak berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa menerapkan disiplin positif untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Dengan demikian, guru tidak hanya menanamkan nilai-nilai positif, tetapi juga membentuk karakter murid yang percaya diri, mandiri, merasa dicintai, merasa kompeten, dan tumbuh rasa determinasi untuk mencapai hal yang diinginkan. Yang ketiga adalah keterkaitan dengan materi pada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Disiplin positif dapat diwujudkan melalui reformasi budaya sekolah dengan memandang seluruh warga sekolah sebagai aset yang harus berkolaborasi dan berperan aktif dalam menjalankan program-program yang menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri murid. Disiplin positif dapat menjadi prakarsa perubahan yang diterapkan melalui tahapan Bagja dengan melibatkan kolaborasi bersama para praktisi pendidikan. Pelibatan semua pihak baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat akan sangat membantu dan mendukung perwujudan disiplin positif dalam diri murid. Bagian ketiga pada koneksi antar materi kali ini adalah refleksi. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan refleksi beserta dengan jawaban-jawaban yang telah saya sajikan.
untuk koneksi antar materi dari modul 1.4 disiplin positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.